semuanya, perkenalkan saya Udin Tariana dengan NIM akhir 28 dari program studi Sistem Informasi Universitas Tanjung Pura. Nah, di video ini saya akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah struktur data, yaitu dengan judul Program Manajemen Booking dan Antrian Salon dan Biotiker. Jadi saat ini tuh banyak salon yang masih menggunakan cara manual dalam mencatat data pelanggan dan mengatur antrian. Hal ini itu sering menyebabkan kesalahan pencatatan dan antrian yang tidak teratur. Maka dari itu, dibuatnya program ini untuk membantu pengelolaan salon secara lebih terstruktur menggunakan konsep struktur data. Program ini memiliki 9 fitur utama dan juga program ini terdiri dari 2 file, yaitu main.pnb sebagai program utama dan paket.txt sebagai data paket layanan. Nah, di sini saya akan menjelaskan flowchart manajemen salon dan beauty care itu sendiri. Nah, itu sekarang ini ada flowchart 1, yaitu di sini berupa inisialisasi dan baca paket. Di sini program itu dimulai dengan menginisialisasi semua struktur data yang dibutuhkan seperti linked list, hash table, stack, QW, dan set. Nah, setelah itu fungsi baca underscore paket ini dipanggil untuk membaca isi paket .txt dan menyimpan datanya itu ke dalam dictionary berdasarkan kategori layanan. Nah, lalu di sini ada flowchart M, yaitu di sini adalah flowchart menu utamanya. Setelah inisialisasi tadi itu selesai, program itu masuk ke perulangan while true yang terus berjalan sampai user itu memilih keluar. Nah, di setiap putaran itu tuh ditampilkan menu 0 sampai 9, lalu user tuh diminta memasukkan pilihan. Nah, jika input itu tidak cocok dengan pilihan manapun, maka akan muncul pesan pilihan tidak tersedia dan akan kembali ke menu. Lalu, jika user memilih satu, yaitu tambah booking, maka di sini akan muncul tampilan flowchart A, yaitu user di sini akan memasukkan nama, lalu dicek ke set agar tidak ada nama yang sama. Jika nama baru, user tuh akan memilih kategori lalu memilih paket. Setiap input itu akan divalidasi apakah dia tuh berupa angka atau dalam rentang yang valid. Nah, setelah valid, sistem itu akan membuat nomor pelanggan otomatis dengan format P0001, lalu menyimpan data ke linked list, hash table, QW, dan set sekaligus. Lalu jika pengguna itu menginput nomor 2, maka dia akan masuk ke flowchart lihat data pelanggan. Nah, di sini sistem itu akan menelusuri seluruh not linked list dari head sampai akhir. Untuk setiap not dicek apakah nomornya itu masih ada di QW atau menentukan status sedang antri atau sudah selesai. Lalu semua data pelanggan itu ditampilkan dengan lengkap. Lalu ketika user memilih input 3, maka di sini akan tampil edit pesanan, yaitu semua linked list dikumpulkan dan ditampilkan bernomor urut. Jadi user itu memilih pelanggan yang ingin diubah, lalu memilih kategori dan paket baru. Nah, data not tersebut tuh langsung diubah atributnya tanpa membuat not baru, sehingga posisi di linked list itu tetap sama. Lalu ketika user memilih hapus pelanggan, nah di sini tuh user akan memilih pelanggan yang ingin dihapus. Lalu sistem akan menghapus dari data 3 tempat sekaligus, yaitu list, hash table, dan set. Lalu dicek apakah nomor pelanggan tersebut masih ada di QW atau enggak. Kalau ada, maka dihapus juga dari QW. Oke, lanjut. Di sini ketika user itu memilih lihat antrian, maka sistem itu akan mengecek apakah queue tersebut kosong atau enggak. Jika tidak kosong, maka sistem itu akan menampilkan semua nomor yang ada di queue dengan mengambil detail datanya dari hash table. Lalu ketika user itu memilih pembayaran, maka antrian itu akan ditampilkan, lalu user itu akan memilih pelanggan yang akan bayar. Di sini user itu memasukkan jumlah uang dan sistem akan menghitung kembaliannya itu secara otomatis. Nah, jika uang kurang, maka pelanggan itu akan dikembalikan ke posisi semula di queue, dan jika cukup, maka data transaksi itu disimpan ke stack menggunakan push. Lalu ketika
pelanggan itu memilih riwayat pembayaran, maka di sini sistem akan mengecek apakah stek tersebut kosong atau enggak. Jika tidak kosong, maka riwayat ditampilkan dengan iterasi mundur dari indeks terakhir ke indeks pertama, sehingga transaksi terbaru itu selalu muncul paling atas sesuai prinsip LIFO. Lalu ketika user itu memilih cari pelanggan, di sini user akan memasukkan kata kunci nama. Lalu sistem akan menelusuri seluruh linked list menggunakan sequential search. Jadi di sini setiap node itu dicek apakah kata kunci yang terkandung itu dalam nama pelanggan. Jadi tanpa membedakan huruf besar dan kecilnya. Jadi jika tidak ada yang cocok, maka muncul pesan pelanggan tidak ditemukan. Nah, lalu ketika user memilih urutkan antrian, maka data semua pelanggan dalam queue itu diambil dari hash table lalu dikumpulkan ke list sementara. Nah, list ini itu diurutkan menggunakan bubble sort berdasarkan kategori secara alfabetis. Sehingga hasil yang ditampilkan itu dikelompokkan per kategori tanpa mengubah urutan queue aslinya. Nah, di sini langsung kita jalankan saja. Nah, di tampilan awalnya di sini sudah ada informasi salon, tanggal, beserta jamnya. Nah, di sini juga ada tampilan di mana di sini pengguna diminta menginput pilihan dari 1 sampai 0. Nah, ketika pengguna menginput 1, maka di sini pengguna diminta untuk menginput nama pelanggan. Lalu setelah itu akan muncul pilih kategori. Nah, di sini pelanggan bisa memilih perawatan wajah, perawatan kuku, hair treatment, dan SPA dan body care. Lalu di sini akan muncul daftar paket perawatan wajah dengan nama perawatannya dan juga harganya. Lalu di sini pengguna akan menginput paket perawatan yang ingin di booking. Lalu di sini ada dua lihat data pesanan. Nah, di sini udah muncul nomor antrian, nama, lalu kategori, paket, harga, dan juga tanggal bookingnya dan juga status, yaitu sedang antri. Lalu ketika kita input 3, maka di sini kita akan meminta menginput indeks nomor antrian. Lalu di sini kita akan diminta menginput kategori baru, lalu juga paket perawatan baru. Nah, di sini akan muncul informasi bahwa pesanan itu berhasil diupdate. Lalu ketika kita input 4, maka di sini kita juga disuruh menginput indeks, yaitu yang ingin kita hapus. Ketika antri pelanggan tersebut sudah terhapus, maka muncul informasi pelanggan nama lalu berhasil dihapus. Karena tadi dihapus, kita tambah pelanggan lagi. Nah, lalu di sini ada lihat antrian. Nah, di sini ada nomor antrian, nama, dan juga kategorinya. Lalu di sini pembayaran. Di sini kita bisa memilih nomor pelanggan yang ingin membayar. Lalu kita input pembayarannya dan akan muncul struk kayak nama, paket, total, dan juga kembalian. Lalu ketika kita input 7, maka akan muncul riwayat pembayaran yang sudah pernah dilakukan. Dan juga ini ketika kita menginput nama dan nama tersebut sudah digunakan, maka kita diminta menginput nama lain. Tata. Nah, di sini ketika kita input 8, di sini kita bisa menginput nama, jadi tanpa memperhatikan huruf besar dan kecilnya. Nah, di sini ada informasi nomor, nama, kategori, paket, harga, dan status. Lalu di sini
Ketika kita input 9, maka di sini ada antrian berdasarkan kategori. Jadi dipisah gitu, perawatan kuku, SPA dan body care maupun perawatan wajah itu dipisah. Lalu ketika kita pilih 0, maka berakhirlah program ini, dan program tersebut akan menampilkan informasi terima kasih sudah menggunakan layanan. Nah, sekian presentasi dari saya mengenai program manajemen booking dan antrian salon dan beauty care. Nah, program ini berhasil mengimplementasikan berbagai struktur data seperti linked list, hash table, stack queue, dan set, serta algoritma bubble sort dan sequential sort dalam sebuah program yang fungsional. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.